warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ana Nur Ainin, NIM 20231152. Di sini saya akan menjelaskan kemudian mempraktekkan tentang pembuatan dari tapai ketan. Tujuan dari pembuatan ini adalah sebagai salah satu pemenuhan tugas, yaitu mata kuliah bioteknologi, khususnya pemanfaatan bioteknologi. Bioteknologi yang saya gunakan di sini adalah bioteknologi konvensional, di mana melibatkan proses fermentasi dan mikroorganisme tertentu yang ada di dalam sebuah ragi, khususnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan tape ini adalah yang pertama ada beras ketan. Beras ketan ini sekitar setengah kilogram. Kemudian yang kedua ada ragi, 1 buah ragi ya. Karena ini sudah menjadi ukuran dari setengah kilogram beras untuk membuat produk tape ketan ya. 1 buah ragi adalah setengah kilogram beras ketan. Ini bersumber dari kemarin yang telah saya lakukan wawancara bersama industri perumahan ya. Kemudian di sini ada pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna hijau. Kemudian ada pembungkus ya, daun pisang. Untuk cara kerjanya nanti saya akan memperlihatkan kepada kalian semua step by stepnya, bagaimana rincinya, bagaimana prosesnya, bagaimana cara dan tekniknya, nanti akan saya perlihatkan. Nah, untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan sedikit atau secara ringkas saja terkait pembuatan dari keseluruhan tape ketan. Yang pertama itu kita cuci terlebih dahulu beras ketannya ini ya. Beras ketan ini dicuci sampai bersih untuk menghilangkan debu-debu kotoran yang ada yang menempel dalam beras ini. Setelah dicuci bersih, kemudian kita campurkan pewarna makanan ke dalam beras ketan ini yang diberi air setengah dari baskom ini ya. Lalu diamkan selama 1 jam. Fungsinya untuk meresapkan pewarna makanan serta melunakkan sedikit pori-porinya agar pewarna makanan ini bisa masuk ke dalam beras ini sehingga nantinya akan berwarna cantik atau hijau ya, seperti pewarna yang telah saya gunakan. Setelah dicuci kemudian diberi warna, ditunggu sampai 1 jam, kemudian baru kita memasaknya. Lah, memasaknya ini kalau di daerah saya namanya adalah kadang ya, kadang. Kalau dalam bahasa Indonesia atau istilah dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan teknik pengukusan. Lah, pengukusan ini selama 1 jam, kurang lebih 1 jam sampai menjadi nasi dari beras ketan ini ya. Setelah itu kita tiriskan ke dalam sebuah nampan yang kita alaskan dengan daun pisang ini ya. Kemudian kita tata dengan rapi. Setelah ditata baru kita tunggu atau dibiarkan dalam suhu ruangan. Istilahnya itu diangin-anginkan 2-3 jaman ya. Seenggaknya atau dari beras ketan tadi yang telah matang itu dingin. Nah, setelah dingin kemudian kita gerus atau kita tumbuk ragi ini menggunakan sendok dan juga alasnya atau bisa menggunakan piring ya, kan menjadi halus. Lah, setelah halus separuh atau disisakan sedikit saja nanti ya untuk kegunaan nanti. Disisakan sedikit saja yang tadinya itu kan disisakan sedikit. Nah, kemudian yang separuhnya atau yang lebih banyaknya itu kita taburkan di atas tape ketan, di atas beras ketan tadi yang sudah matang ya. Setelah ditaburkan raginya, nah, kita bisa menambahkan cita rasanya berupa manis, yaitu dengan menambahkan gula sedikit saja ya. Lah, gula ini juga bisa menjadi salah satu substrat untuk makanan dari mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape ini. Selain
karbohidrat yang ada di dalam nasi ketan. Nah, gula pun juga bisa ya, karena gula mengandung karbohidrat pula atau glukosa ya lebih tepatnya. Kemudian setelah itu dibungkus ya, dibungkus dengan daun pisang. Nah, tadi sisa ragi yang saya bilang tadi disisakan sedikit, itu dicampur dengan air. Setelah dicampur, kita oleskan di sini. Kita oleskan di daun ini. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk membuat tekstur tapai ketan ini lebih berair, istilahnya kemenyos gitu ya. Dan juga lebih segar, apalagi kalau tadi ditambah gula, lebih manis rasanya ya. Kemudian kita bungkus dengan ini ya, dengan ini daun pisang dibungkus dan ditunggu selama 2 hari. Nah, inilah tahap fermentasinya. Kalau tadi pada saat ditaburi ragi itu pada tahap peragiannya. Setelah ditunggu 2 hari, jadilah produk tape ketan. Oke, dari penjelasan itu semoga nanti saya bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi bagaimana step by stepnya ya. Ikuti terus. Jangan lupa semangat. Oke, tahap yang pertama adalah proses pencucian dari beras ketan ini sampai benar-benar bersih. Dicuci sampai bersih, diaduk-aduk seperti ini, lalu dituangkan. Setelah diaduk-aduk, dituangkan seperti ini sampai ya sekitar 2 kali saja ya, agar tidak kandungan yang ada di dalam beras ketan ini larut, karena ada beberapa kandungan nutrisi yang ada di dalam beras ketan ini larut dalam air, jadi jangan terlalu bersih sekali. Nah, untuk tahap yang kedua kita beri pewarna makanan secukupnya. Di sini saya pertama setengah botol dulu ya, diaduk sampai kira-kira berasnya ini cukup menarik dilihat, berwarna hijau. Dikira-kira saja, sesuai selera, tapi juga jangan kebanyakan. Setelah tadi diberi pewarna, kemudian tahap selanjutnya kita diamkan selama 1 jam agar pewarna makanan ini meresap ke dalam beras. Oke, kita tunggu selama 1 jam. Nah, untuk tahap selanjutnya, setelah tadi direndam, kan air rendamannya sudah saya buang, kemudian sedikit diberi air untuk menambahkan tekstur yang sedikit basah ya. Nah, seperti ini, baru nanti dimasukkan di dalam pengukusan. Nah, ini di sini sudah ada airnya ya. Kemudian nanti ditaruh di sini untuk beras ketannya. Nah, ini dia beras ketan yang sudah saya masukkan ke dalam panci pengukusannya. Ditata sedemikian rupa hingga rapi seperti ini. Baru nanti kita langsung memasaknya sampai matang, yaitu sekitar 1 jaman. Kemudian kita masak sampai matang ya, sekitar 1 jam. Kita tutup dulu. Oke, kita tunggu sampai matang. Oke, ini sudah masak ya. Tahap selanjutnya itu tiriskan ketan yang sudah matang ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan
alas daun pisang, dipindahkan semuanya ke sini. Nah, ini ditata dengan rapi ya, menggunakan sendok garpu atau sejenisnya. Semuanya bisa. Nah, seperti ini sampai rapi. Kemudian ditunggu sekitar 3-4 jam atau pokoknya kalau sudah dingin. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini yang sudah dingin, tape ketannya yang sudah diangin-anginkan tadi ya. Selanjutnya adalah penggerusan ragi. Ragi digerus sampai halus menggunakan sendok dan juga beralaskan piring. Nah, ini merupakan proses penggerusannya atau memperkecil permukaan dari ragi. Fungsinya itu sehingga ketika ditaburkan di atas nasi ketan itu lebih merata dibandingkan dengan gelondongan tadi. Nanti bisa langsung ditaburkan di sini. Mulai secara rata. Nanti dibalik permukaannya ini, baru dikasih lagi, dan nanti disisakan untuk bagian raginya ya. Tahap selanjutnya adalah diberi bahan tambahan berupa gula pasir untuk menambah cita rasa manis ke dalam tape tersebut. Gula ini juga dapat berfungsi sebagai substrat oleh mikroorganisme yang ada di dalam ragi ini ya, sehingga nutrisinya itu lebih banyak. Bisa dikatakan demikian selain karbohidrat yang ada di dalam tape ketan, karena gula ini sendiri itu kan termasuk dalam glukosa ya, atau golongan karbohidrat yang sukrosa. Nah, tahap selanjutnya yaitu pemberian air pada sisa ragi yang digunakan pembuatan larutannya. Ini nanti digunakan untuk mengolesi pada alasnya, pada alas dari daun pisang untuk dijadikan bungkus. Ini saya sudah cuci tangan loh ya, seperti ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu memberikan daun ini dengan sedikit larutan dari ragi, berfungsi untuk menambahkan tape ketan nanti teksturnya lebih berair ya, karena tadi ketika membungkusnya, ketika menaburkan ragi di atas tape ketan terkadang kan juga tidak rata, jadi ini untuk dapat meminimalisir kejadian tersebut. Ini semua itunya ya, daun pisang yang kecil, yang bagian alasnya saja ditata sedemikian rupa, baru nanti
bungkus. Pemberian ini berfungsi agar tape ketan lebih berair, serta ketika meletakkan ke daun pisang ini tidak lengket, karena kan tape itu lengket teksturnya. Oke, kita lanjut dulu sampai tahap pembungkusan. Seperti ini terus sampai habis. Oke, ini sudah jadi ya, tahap terakhir tadi setelah dibungkus. Kemudian kita masukkan ke dalam kardus seperti ini secara teratur. Dan rapi ya. Kemudian ditutup. Tunggu sampai 2 hari. Itulah proses pembuatan tape ketan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillah sudah jadi tape ketannya. Berhasil, manis, seger.